Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Novidiana. Dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab 17 dengan judul Bertemu Bibi. Sakit, teriak Ralin. Kesakitan ketika tangan cleaning service itu menyambar rambut Ralin. Kemana aja kamu selama ini, hah? Kau tahu, kamu sudah membuat rugi kami semua, katanya. Ampun, Be. Ampun, sakit, kata Ralin sambil memegang rambutnya yang ditarik pipinya. Kau lari dan membuat kami dikejar-kejar Mami dan mengganti rugi. Bibi, lepasin, sakit, rintik Ralin dengan air mata yang sudah memanjiri pipinya. Jangan mimpi, aku akan melepaskanmu. Dasar kamu anak tidak tahu diuntung. Aku merawatmu belasan tahun, dan ini belasanmu sekarang, hah? Marah Bibi. Tangannya tidak berhenti menarik rambut Ralin. Ralin masih memakangi rambutnya yang terasa ingin terlepas dari kepalanya. Tidak akan, aku lepaskan dia. Suara tegas itu membuat pipi Ralin dan Ralin menoleh. Pipi Ralin segera melepas rambut Ralin dan beralih memakangi tangan Ralin. Maaf Pak, saya akan membawa keponakan saya pergi, kata Dahlia, pipi Ralin. Saya bilang, lepaskan dia, kata Ethan tegas dan menarik tangan Ralin. Sini kamu. Jangan pernah ganggu orang-orang di sini. Jangan kurang ajar kamu, kata pipinya dan berusaha menarik tangan Ralin. Tapi Ethan segera menarik Ralin dalam pelukannya. Jangan pernah ganggu dia lagi, atau kamu mau saya pecat, tegas Ethan dan membawa Ralin pergi. Sudah, aku di sini, kata Ethan. Ralin memeluk Ethan. Rasa takutnya kembali saat tadi bertemu bibinya. Bahkan rasa sakit karena tarikan bibinya di rambutnya saja masih terasa. Rasa sakit dulu kini muncul lagi. Rasa trauma yang ia tutupi dengan cara bahagia di depan setiap orang kini seakan musnah. Ralin terus menangis dalam pelukan Ethan. Suara ketukan pintu membuat Ethan terpaksa untuk melepas Ralin. Pak, kamar Anda sudah siap, kata pegawai hotel. Ethan mengangguk. Terima kasih, kata Ethan. Kita ke kamar, ajak Ethan. Ralin tidak bisa berdiri, ia masih syok dan lemas karena kebanyakan menangis. Ethan menggendong Ralin yang lemas ke kamar hotel yang sudah disiapkan. Ethan menundukkan Ralin. Setelah itu Ethan beranjak dan duduk di sofa. Siapa wanita tadi? Kenapa ia bersikap jahat pada Ralin? Batin Ethan. Ia mengambil ponselnya untuk menghubungi Fadil. Dan yang kedua baru dijawab. Halo Dil, sorry ganggu waktu istirahatmu. Aku butuh informasi lengkap tentang keluarga Ralin. Secepatnya, kalau bisa malam ini, kata Ethan. Apa ada yang aneh dengan istrimu? Tidak, aku hanya ingin tahu saja siapa keluarga Ralin, kata Ethan. Oke, akan aku carikan, kata Fadil. Terima kasih, kata Ethan mematikan teleponnya. Ethan memandang Ralin yang sedang terlelap. Siapa sebenarnya wanita itu, Ralin? Gumam Ethan. Ampun, Be. Ampun. Sakit, Be. Suara karau Ralin mengagetkan Ethan yang sedang sibuk membaca email baru dari Fadil. Ethan segera beranjak dan mendekati Ralin. Sayang, aku di sini. Jangan takut, kata Ethan sambil mengusap pelan bibir Ralin.
Ralin kembali tenang dan Ethan kembali memeriksa email dari Fadil. Wajahnya seketika berubah tegang saat membaca Ralin yang benar akan oleh pipinya, dan saat itu usianya masih di bawah umur. Bahkan ia akan dinikahkan dengan pria tua yang pantas jadi kakeknya. Astaga, masa lalumu benar-benar pahit. Aku janji, aku akan membuatmu bahagia. Ethan duduk di sofa, menghadap Ralin yang sedang terlelap. Ia sedikit kecewa saat Ralin tidak memberitahukan bahwa dia akan dinikahkan dengan pria tua dan seperti apa sikap pipinya padanya. Ethan hanya tahu Ralin yang akan saja. Tubuh Ralin menggeliat kecil dan perlahan matanya terbuka memandang sekeliling dan pandangannya mengarah pada sosok yang sedang duduk dan menatap tajam dirinya. Ralin mengerutkan keningnya saat Ethan tidak bicara dan hanya duduk tanpa berniat menghampirinya. Rasa takut di hati Ralin muncul. Apa Ethan tahu semuanya? Apa dia mau meninggalkanku? Pertanyaan yang muncul dalam pikiran Ralin. "Hai," sapa Ralin. Ethan tidak menjawab, membuat Ralin serba salah dan takut. Selama pernikahannya, Ethan tidak pernah bersikap dingin seperti ini. Ralin mencoba berdiri, dan saat ingin melangkah, ia merasa pusing. Ia duduk kembali dan memegangi kepalanya. Ethan beranjak mendekati Ralin. "Istirahatlah," kata Ethan dingin. "Kamu kenapa?" tanya Ralin bingung. "Tidak kenapa-kenapa," jawab Ethan dengan nada yang sama. "Aku akan keluar dulu. Fadil sudah menunggu," kata Ethan dan berjalan meninggalkan Ralin. Ralin bingung dengan perubahan sikap Ethan. "Aku ingin pulang." Ralin menghentikan Ethan. "Sebelum rasa ini semakin jauh, aku ingin kita pisah," kata Ralin, dan membuat Ethan berbalik arah. Ethan melihat mata Ralin yang berkaca-kaca. "Apa kamu sudah gila, Ralin? Dengan meminta pisah, berarti kau akan kehilangan tempat ternyamanmu." Batin Ralin menolak. "Aku ingin kita pisah," kata Ralin lagi. Dengan air mata yang sudah jatuh, ia lemas sekarang. Ia menangis tanpa bisa dicegah. Ethan mendekatinya. "Apa yang kamu bilang?" tanya Ethan. "Aku ingin pisah, Ethan," kata Ralin. "Kenapa?" tanya Ethan. Ralin diam. Ia juga tidak tahu kenapa ia bisa ngomong seperti tadi. Kenapa diam? Apa karena bibimu? Apa karena masa lalumu? Apa cukup? Potong Ralin. "Ya, karena semua masa laluku, karena semua sikap keluargaku. Aku tidak pantas untukmu," teriak Ralin kesal. Ethan sedikit kaget dengan reaksi Ralin. Ia mendekat dan memeluknya. "Dengar Ralin, aku tidak peduli seburuk apa masa lalumu, seperti apa keluargamu. Yang penting bagiku saat ini melindungi dan membahagiakanmu," kata Ethan. "Kau marah padaku," suara Ralin mulai tenang. "Aku tidak marah, tapi aku kecewa. Kecewa karena kau tidak memberitahuku semua tentang masa lalumu," kata Ethan. "Aku juga punya alasan untuk tidak menceritakan semua itu. Karena aku ingin bebas dari masa lalu itu yang sangat menyakitkan. Maaf jika itu membuatmu kecewa," kata Ralin. Ethan juga merasa bersalah. Tidak seharusnya ia bersikap seperti tadi. Seharusnya ia
bisa mengerti kenapa Ralin tidak mau menceritakan semua masa lalunya. Oke, aku juga minta maaf. Kita turun, Fadil sudah menunggu, kata Ethan. Aku mandi dulu, kata Ralin. Ethan mengangguk. Ralin dan Ethan berjalan menuju resto hotel di mana Fadil sudah menunggu. Hei, sapa perempuan yang duduk di samping Fadil. Ralin tersenyum dan duduk di samping Ethan. Lin, kenalin, ini tunangan aku, Risa, kata Fadil. Dan sayang, kenalin, ini Ralin, istri Ethan. Perempuan yang bernama Risa tersenyum dan menyelami Ralin. Loh, kalian udah nikah? Sayang, kamu kok gak cerita? Kata Risa dan menatap tajam Fadil. Terlalu sibuk sayang, tugas dari atasan yang membuatku gak bisa cerita, kata Fadil. Risa hanya memunjungkan bibirnya. Kamu ya, mentang-mentang aku kamu tugasin ke Semarang dan nikah gak kasih kabar juga, kata Risa sedikit kesal dengan kedua pria itu. Kamu aja gak tahu bagaimana dia menikah. Aku yang dekat aja gak tahu. Mereka berdua ini nikahnya seperti kilat. Baru bertemu langsung nikah, kata Fadil. Risa mengangguk mengerti. Ralin hanya diam mendengarkan saja. Ralin, kenapa kamu mau sih nikah sama dia? Cowok yang tahu hanya kerja saja, kata Risa. Hah? Oh, kasihan kak. Dari awal ketemu dia ngejar-ngejar aku. Sedikit gugup. Tapi Ralin berusaha bergabung dengan obrolan hangat sahabat suaminya. Kak, Risa heran dengan panggilan Ralin. Istriku masih muda, 20 tahun Risa. Jadi jangan coba-coba kau racuni dia dengan pikiran birumu, kata Ethan. 20 tahun? Kau? Tunjuk Risa dengan tatapan aneh. Heh, dia sudah cukup umur untuk menikah. Jangan buat onar Risa, kata Ethan sambil memeluk Ralin yang tersenyum. Dengan tingkah Ethan seperti anak kecil yang takut dipisahkan dengan ibunya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.